Ini total TPS itu ada 1.253 TPS. Untuk di wilayah Dapil 3, Citangkil Ciwandan itu ada 358 TPS. Banyak juga ya. Termasuknya paling gemuk, Pak. Paling gemuk karena calegnya aja kan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BJTV. Hari ini saya akan berbincang kembali kepada salah satu sosok seorang ibu, seorang wanita, di mana kita akan berbincang terkait dengan persiapan untuk menghadapi kontes pemilu yang akan datang ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih loh, ini saya sudah diberi kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang di BJTV ya. Berani jujur. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Christian Elvira. Saya berdomisili di daerah Citangkil. Saya caleg dari Partai Gerindra wilayah Dapil 3 Citangkil Ciwandan nomor 6. Bu Christina, Bu Christian ya? Iya, Bu Christian. Siap apa nih untuk menjadi calegnya gitu? Harus siap Pak, karena kita punya tanggung jawab dan punya sesuatu misi yang harus kita emban, yang harus kita nanti kita bawa pada saat kita sudah misalnya menjadi anggota dewan ya Pak ya, seperti itu. Karena saya bergerak di bidang UMKM, di pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak juga, di bidang sosial dan kesehatan juga. Seperti itu, saya kebetulan ada di Serikandi PP, itu ada tim sosial kesehatan masyarakatnya. Kita melakukan pendampingan terhadap pasien di rumah sakit untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Apalagi sekarang di Cilegon sudah ada UHC kan, nah itu membantu sekali. Jadi kita melakukan pendampingan, misalnya pasien tidak mampu yang BPJS-nya mati atau misalnya tidak mengerti administrasi, biasanya itu kita bantu untuk mengurus administrasinya di rumah sakit. Artinya kalau memang nanti terpilih itu Ibu udah siapkan semua nih ya? Sudah, dari kita sudah ada segi apa, berarti dari organisasi akan berjalan juga. Betul, semuanya Bapak. Sehingga bisa menjadikan suatu membantu khususnya orang-orang yang tidak mampu ya Bu. Betul sekali. Tapi apakah iya Bu? Karena saya lihat kan banyak sekali ya calon-calon yang ketika mau berjalannya, mau naiknya gitu, memberikan suatu pembicaraan yang banyak manis-manis nih Bu. Tapi siap nggak Bu? Ataukah memang Ibu hanya sekedar supaya saya terpilih gitu loh? Gitu ya. Kita kan ada rekam jejak Pak ya. Dan jejak digital itu kan kejam. Jadi bisa dilihat track record kita gitu kan. Dari zamannya masa Covid pun di tim kami itu ada tim perempuan-perempuan ini Pak. Tim kita ini terjun di tim penguburan jenazah Covid. Nah, jadi misalnya maksudnya saya tidak punya janji kampanye gitu, tidak pernah, karena memang setiap harinya pun kita bekerja dan membantu masyarakat. Nah, jadi tujuan kita untuk menjadi dewan itu nanti program adalah untuk bisa lebih banyak lagi membantu di masyarakat, seperti itu Pak. Gitu. Jadi untuk di partai sendiri seperti apa nih Bu konsep untuk kita berjalannya kontes ini? Ya, ini sebenarnya kalau untuk di partai sebagai caleg kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan, sosialisasi kepada masyarakat gitu, karena ini sudah tahap-tahap akhir ya Pak ya, sudah finalnya nih. Benar, tinggal detik-detik lah ya. Itu tinggal pemantapan saja sebenarnya gitu, karena sosialisasi sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Jauh-jauh hari juga sudah disiapkan sosialisasi itu sendiri. Betul, dan kalau saya pun sosialisasi ke masyarakat pun bukan janji kampanye gitu, bukan hanya janji kampanye. Kenapa Pak? Karena yang kita bawa adalah sosialisasi misalnya tentang pembuatan BPJS, masalah kesehatan, terus tentang UMKM begitu, tentang program-program pemerintah yang kita sampaikan kepada masyarakat gitu, agar masyarakat itu bisa lebih mengetahui lagi gitu manfaatnya dari program pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat. Artinya sehingga masyarakat itu tidak menjadi kaku atau kesulitan ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita melihat masyarakat banyak sekali khususnya di kesehatan nih Bu. Saya menariknya itu di kesehatan itu banyak sekali kejadian-kejadian janggal khususnya di rumah sakit.
Kadang-kadang orang yang tidak mampu dialaskannya buat alasannya begini. Yang diprioriti adalah orang-orang yang memiliki dana-dana yang kuat gitu Bu. Apakah Ibu siap untuk memperjuangkan seperti itu Bu? Itu yang harus kita perjuangkan Bapak, karena di Cilegon ini alhamdulillahnya fasilitasnya program pemerintahnya itu sudah bagus sekali di UHC itu Pak. Jadi baik yang mempunyai uang ataupun tidak gitu kan, itu sudah terjamin kesehatannya di Kota Cilegon. Dan benar cukup membawa KTP saja begitu, itu benar. Nanti artinya kita sudah akan terbukti kan itu? Sudah terbukti. Pengurusan BPJS pun itu tidak lama, hanya memakan waktu maksimal 3 kali 24 jam gitu Pak. Bu sudah menangani kesehatan, menangani UMKM sendiri gitu. Sejauh mana nih Bu UMKM untuk wilayah Cilegon sendiri? Katanya sekarang lagi bangkit-bangkitnya. Benar banget, itu banyak sekali UMKM di Kota Cilegon ini gitu kan. Khusus untuk pembuatan perizinannya itu Kota Cilegon ini sangat membantu sekali. Oh, dipermudah semuanya ya? gratis di Kota Cilegon, dari pembuatan NIB, PIRT, ada halal, ada BPOM, itu gratis sebenarnya. Jadi UMKM di Kota Cilegon ini bisa naik kelas seperti itu. Kalau kayak gitu ya Bu. Kita di pemberdayaan UMKM-nya, dari saya sendiri ada di paguyuban wirausaha juga, salah satu paguyuban wirausaha di Kota Cilegon, ya kan, itu pemberdayaan UMKM. Kita sering mengadakan event-event Pak, event-event. Jadi setiap event yang kita adakan, misalnya lomba fashion show, saya pernah mengadakan dengan Komet ya, saya biasanya bekerja sama dengan beberapa komunitas lain gitu kan. Jadi di setiap event itu kita pasti ada bazar UMKM-nya. Nah, seperti itu di situ. Jadi UMKM-nya bisa ikut juga namanya di event itu. Jadi ada ininya lah, apa namanya, di setiap kegiatan itu UMKM itu ikut serta begitu. Artinya mereka juga diberikan suatu wawasan untuk marketnya gitu ya. Diberikan ruang untuk mereka itu ya di Bu. setiap event itu kadang ada hampir 20 sampai 50 UMKM yang ikut gitu. Jadi sekarang ini kalau untuk dihitung UMKM Kota Cilegon sendiri udah berapa banyak? Ribuan Bapak. Ribuan. Banyak sekali. Terus apa aja Bu yang dicanangkan untuk di UMKM itu? Kan biasanya kan ada ikonnya ya. Seperti apa? Apakah kerajinan atau kulinernya atau apanya gitu, seperti apa? Kalau di Cilegon lebih banyak kuliner kalau menurut saya. Kalau untuk kerajinan juga banyak, itu ada di Dekra Nasda juga tempatnya gini kan, yang punya Pemkot Cilegon itu wadahnya untuk kerajinan tangan. Di ini juga Pak, di organisasi kita juga, di Trikandi juga kita ada bidangnya juga, minat dan bakat itu kita ada pelatihan untuk kerajinan tangan juga. Jadi ada pelatihnya juga. Artinya mereka juga dilatih ya, nggak harus dagang sendiri. Bu, kita bicara UMKM. Kadang-kadang orang itu ingin sekali menjadi seorang UMKM yang bagus, yang baik dan berhasil. Tapi kembali lagi, kadang-kadang mereka terbentur dengan modal. Itu seperti apa Bu, dengan bisa mereka seperti itu? Di Kota Cilegon ini pun ada bantuan modal, mulai dari 1 juta sampai 5 juta. Itu dari Pemkot Cilegon, itu termasuk juga di program pemerintah Kota Cilegon. Itu tanpa bunga. Tanpa bunga, dan kita juga nol bunga, dan juga kita membantu proses itu. Kita membantu juga ke pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman UMKM tersebut. Gitu. Belum lagi dari ada KUR juga ada, seperti itu. Sebenarnya banyak sih pinjaman dan permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM ini untuk mengembangkan usahanya gitu, sebagai modal ininya kan. Biasanya mereka mau berkembang tapi terbentur modal itu. Oh gitu. Bu, kita kembali lagi ke bidang yang akan kontes ini Bu ya. Bu, persiapan TPS sendiri untuk Ibu sendiri udah sejauh mana nih? Saksi maksudnya? Iya, untuk saksi-saksinya. Dari
di Cilegon ini total TPS itu ada 1.253 TPS. Untuk di wilayah Dapil 3, Citangkil Cimadan itu ada 358 TPS. Banyak juga ya. Termasuknya paling gemuk, Pak. Paling gemuk karena calegnya aja kan 12 gitu kan. Betul, 12 gitu, 12 kursi. Jadi untuk pribadi kami di caleg itu memang sudah dipersiapkan untuk saksi-saksinya. Dari 358 TPS itu kita harus memenuhi saksi tersebut seperti itu karena dan setiap caleg pun ada basis masanya masing-masing, Pak. Ada basis masanya masing-masing dan kita punya strategi dan perhitungan tersendiri untuk saksi TPS tersebut gitu. Artinya sudah benar-benar disiapkan nih ya untuk baik itu saksi. Terpenuhi semua. Sudah tidak lagi berpikir yang penting bagaimana berjalannya, tinggal bagaimana hasilnya ya. Kita sudah memenuhi itu gitu kan untuk saksi per TPS. Ya semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak ya. Amin. Semoga berjalan dengan lancar juga ya Bu ya. Amin semuanya. Kegiatan Ibu sangat luar biasa. Ditambah Ibu memiliki suatu kegiatan ya. Saya dengar ini ada salah satu organisasi yang kuat nih sama Ibu nih. Aduh, gitu ya. apa itu Pak? Organisasi apa nih yang bisa yang sedang Ibu jalankan? Jadi kalau organisasi itu ada beberapa yang saat ini, yang terutama saya ada di Serikandi Pemuda Pancasila, itu kita menangani masalah perempuan, khusus pemberdayaan perempuan untuk perlindungan perempuan dan anak ya kan. Kalau dari UMKM-nya tadi saya ada di paguyuban wirausaha juga, di event juga, bergabung dengan komunitas-komunitas entertain di Cilegon. Terakhir itu saya juga tergabung di organisasi Karang Taruna dan KNPI gitu, yang nantinya kita akan mengaspirasi suara kepemudaan di Kota Cilegon gitu. Semua jadi bisa kecapai. Semua unsur itu harus kita perjuangkan. Kan balik lagi nanti kita punya tim Pak gitu kan, kita nggak sendirian nih. Khusus untuk skupnya ke perempuan itu ada timnya gitu kan, khusus untuk yang UMKM kita ada timnya, untuk kepemudaan pun kita ada timnya gitu. Bu, menarik yang saya dengar tadi Ibu masalah PP ya. Di PP Pemuda Pancasila sebagai tadi Ibu sampaikan adalah wanita ya. Betul, di pemberdayaan ke wanita. Bu, kasus ini banyak nggak sih Bu yang sebenarnya yang sudah bisa ditangani kasus seperti itu? Banyak sekali Bapak. Di Kota Cilegon ini kita juga relawan-relawan kita juga ada yang di PPA juga ada gitu kan. Sebenarnya banyak, tapi memang tidak semuanya diekspos. Pelecehan anak, KDRT itu banyak. Tapi yang lebih banyak apa nih Bu? KDRT kayaknya ya? Pelecehan anak. Biasanya. Kasus itu. Kasusnya sempat sampai dimasukkan satu ring penjara gitu. Banyak Bapak. Banyak ya. Cuman mungkin bukan kapasitas saya juga untuk terlalu mengekspos gitu kan, tapi berdasarkan data itu banyak kasus pelecehan. Berarti PP ini benar-benar menjalankan porsinya yang sesuai ya dengan peranannya seorang wanitanya ya. Iya, jadi jangan anggap kita di Pemuda Pancasila itu yang rusuh-rusuh, yang ini enggak. Kita di Serikandi Pemuda Pancasila itu khusus untuk pemberdayaan perempuan, di kesehatan, sosial, UMKM, itu juga untuk perlindungan anak. Wah, ini saya jadi luar biasa nih ya untuk ngobrolnya. Ya, nggak cukup kan, setengah jam kan? Soalnya gini, di dalam peranan wanita itu kan memang yang menjadi terjajah itu adalah seorang wanitanya kan gitu ya Bu ya. Bicaranya, padahal laki-laki juga banyak dijajah gitu sebenarnya. Tapi menarik juga ya kalau kita kaji-kaji dengan pelecehan, kasus-kasus seperti itu. Tapi tidak terekspos ya Pemuda Pancasila itu sendiri ya, khususnya Serkandinya ya. Tapi sebenarnya kalau di Kota Cilegon dan di Banten sih Serikandi Pemuda Pancasila itu cukup dikenal masyarakat, apalagi Serikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon itu sebanten itu kita pasti Cilegon itu bisa dikatakan nomor satunya gitu. Keaktifannya. Kita punya anggota itu 2.500, sekitar 2.500. Serkandinya ya. Sekota Cilegon. Bu, Ibu katanya megang KNPI, kepemudaan ya. Saya menilai nih, pemuda-pemuda Cilegon ini kan perlu ya
perlu menjadikan suatu yang disampaikan dari Pak Wali Kota lah khususnya ya, bahwa dikurangilah pengangguran-pengangguran yang ada di Cilegon itu sendiri. Sejauh mana nih Ibu bisa bantu daripada kepemudaannya? Apakah hanya sekedar kumpul dan kumpul, tapi mereka bagaimana nih saya mau lari kemana nih anaknya gitu. Nah, di KNP itu ada juga BLK, kerjasama dengan BLK gitu kan. Terus di Kota Cilegon ini kan banyak proyeknya nih yang kita tahu yang sedang berjalan itu LOTE dan CAA 2 itu akan berjalan. Nah, harusnya peran pemuda di situ, khususnya pemuda lokal dan pemuda Cilegon itu harusnya itu adalah prioritas. Ya, gitu, seperti itu. Dengan apa? Kita harus meningkatkan SDM-nya dulu nih. Sesuai dengan permintaan daripada industri. Jadi hilir dan hulunya itu nyambung gitu. Jadi jangan makanya nih balik lagi ke program pemerintah yang beasiswa. Nah, karena itu semua anak muda Cilegon itu punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan beasiswa full sarjana. Yang nantinya itu adalah untuk ke industri seperti itu. Jadi kan permintaan dari perusahaan industri itu bisa dipenuhi nih sama SDM dari Kota Cilegon, Pak. Masih betah saya akan berbicara banyak. Tapi karena waktu kita tidak bisa, waktu kita sangat sempit. Mudah-mudahan kedepannya kita akan kembali lagi dengan episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.